Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema yang berkaitan dengan makanan ya. Khususnya adalah prinsip-prinsip dasar Islam di dalam makanan dan minuman. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan keistimewaan Islam adalah bahwasanya Islam memiliki aturan di dalam semua lini kehidupan manusia. Tidak ada satupun kebutuhan kehidupan manusia kecuali telah diatur oleh Islam ya. Mulai dari perkara yang kecil sampai ke perkara yang besar. Semuanya ada aturan di dalam Islam, sehingga kita umat Islam tidak lagi disibukkan untuk mencari ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan, karena semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang paling banyak perhatian atau paling besar perhatiannya di dalam Islam adalah tentang perkara makanan dan minuman ini tadi. Karena sebagaimana kita mengetahui, makanan dan minuman merupakan sumber energi pertama ya, sumber energi yang paling mendasar, yang paling primer bagi setiap orang. Semua orang pasti membutuhkan makanan, dan ketika makanan yang dikonsumsinya baik, maka akan menghasilkan yang baik pula. Sebaliknya, ketika sumber energi tersebut, yaitu makanan dan minuman itu dari sesuatu yang tidak baik, baik itu zatnya ataupun cara mendapatkannya, maka ini akan memberikan pengaruh kepada pribadi, kepada diri orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya ya, prinsip makanan dan minuman di dalam Islam itu al-ibahah. Ya, al-aslu fil at'imah, ya al-aslu fi jami'il mat'umat wal masyrubat al-ibahah wal hillu illa ma ustusna minal muharramat ya. Asal dari semua bentuk makanan dan minuman di dalam Islam itu adalah ibahah, diperbolehkan ya, kecuali perkara-perkara atau kecuali jenis-jenis yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita presentasikan atau kalau kita bandingkan hal-hal yang diharamkan oleh agama ini tadi, itu sangat sedikit sekali ya dari jenis makanan tadi. Nah, dan salah satu penyebab kenapa kemudian dia dijadikan sesuatu yang haram atau makanan tersebut diharamkan oleh Allah, karena makanan-makanan yang diharamkan tersebut mengandung sesuatu yang bisa memudaratkan, sesuatu yang bisa merugikan orang yang mengkonsumsinya ya. Namun kalau kita lihat secara menyeluruh atau secara umum, bahwasanya pada dasarnya makanan-makanan tersebut adalah dihalalkan ya. Jadi kita tidak disibukkan mencari apa yang haram ya, karena yang haram itu sudah sangat jelas. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal, perkara halal itu sudah jelas, dan perkara yang haram juga sudah jelas. Walaupun ada di antara keduanya tadi perkara-perkara yang disebut dengan perkara syubhat ya. Namun di dalam makanan ini tadi mayoritas makanan yang tersedia di muka bumi ini tadi adalah halal ya. Hanya beberapa saja yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya selain karena makanan tersebut mengandung mudarat bagi kita, kita menjauhi makanan tersebut atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada di muka bumi ini untuk kita semua. Sebagaimana firman Allah misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini tadi untuk kalian semuanya. Ya, jadi apa yang diciptakan Allah ini tadi pada dasarnya adalah diperuntukkan untuk manusia. Ya.
segala sesuatu yang mendatangkan manfaat maka diperbolehkan, sedangkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi seseorang maka itu yang kemudian dilarang. Dan jumlahnya tidak banyak, yang dilarang tadi tidak banyak. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran hanya ada beberapa perkara saja yang dilarang dari jenis makan dan minuman. Adapun terkait buah-buahan misalnya begitu, maka ini juga sama seperti kaidah dasarnya. Semua jenis buah-buahan itu pada dasarnya adalah dihalalkan selama tidak mendatangkan mudarat bagi orang yang mengkonsumsinya. Jadi kalau kita melihat dari sisi buah-buahan, maka standar keharaman tadi adalah kalau buah-buahan tersebut bisa mendatangkan mudarat bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, ada beberapa prinsip yang penting yang harus kita ketahui di dalam kita mengambil atau berusaha untuk mencari makanan. Yang pertama atau prinsip pertama yang harus kita ingat selalu adalah makanan tersebut adalah makanan yang halal. Sebagaimana tadi kita bilang, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu sudah jelas dan haram juga sudah jelas. Ya, halal ini ada dua prinsipnya atau ada dua jalannya. Ya, halal dari zat makanan tersebut, ya, yang dimakan atau yang kita usahakan itu adalah memang produk-produk yang halal, seperti misalnya buah-buahan, ya, seperti misalnya ikan, ya, daging yang dihalalkan dan lain sebagainya. Atau halal dari cara mengusahakannya, cara mendapatkannya. Ya, jadi halal ini tidak hanya dilihat dari zatnya saja, juga termasuk halal dari bagaimana cara mendapatkannya. Ini prinsip yang pertama yang harus selalu kita ingat ketika kita ingin berusaha mencari makanan kita. Karena makanan yang halal ini tadi, baik itu halal zatnya ataupun halal cara mencarinya, ini akan memberikan dampak positif bagi diri kita, bagi orang yang mengkonsumsinya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW di akhir hadis yang kita bacakan tadi, beliau mengatakan, Inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh itu ada satu gumpal daging, ya. Idza saluhat saluha jasadu kulluh, kalau dia sehat maka akan sehatlah semua badan kita, semua fisik kita. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, kalau dia rusak maka rusak pula lah semua apa yang ada di dalam diri kita ini tadi. Ala wahwal qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Hati atau di dalam bahasa kita disebut dengan jantung, maka dia merupakan sumber daripada kehidupan di dalam tubuh kita. Asupan makanan, asupan apa yang kita konsumsi itu akan masuk ke dalam hati. Sehingga ketika yang kita makan, yang kita konsumsi tadi adalah sesuatu yang haram, baik itu zatnya ataupun cara mendapatkannya, maka ini akan memberikan dampak atau akan memberikan efek kepada diri kita. Makanya kita tidak heran melihat orang-orang yang banyak mengkonsumsi makanan yang haram ini tadi, dia akan menjadi pribadi yang buruk, ya, pribadi yang tidak baik. Kalaupun mungkin secara fisiknya dia sehat, tetapi secara emosionalnya, secara kejiwaannya, dia adalah sesuatu yang tidak baik. Kemudian prinsip yang kedua adalah makanan tersebut baik, ya, thayyib. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang ada di bumi halal dan juga baik. Ya, jadi tidak cukup hanya halal saja, baik juga merupakan prinsip yang harus kita pegang di dalam kita mencari atau mengolah makanan kita. Kadang-kadang orang hanya memperhatikan perkara halal saja, tidak memperhatikan tentang kebaikan dari makanan tersebut. Ya, nasi misalnya, kalau kita makan ya dengan jumlah yang banyak, memang nasi adalah halal, tetapi bisa mendatangkan sesuatu yang buruk, ya, bagi orang yang banyak mengkonsumsi nasi. Atau sesuatu yang lain yang mengandung sesuatu yang kedepannya bisa memudaratkan. Maka selain daripada yang halal, maka yang perlu kita perhatikan adalah kebaikan dari makanan tersebut. Jika makanan tersebut halal dan kemudian baik, maka bismillah kita makan dan kita konsumsi. Sedangkan apabila makanan tersebut tidak halal dan juga tidak baik, maka sebaiknya ditinggalkan, dan memang harus untuk kita tinggalkan, ya. Kemudian yang terakhir adalah makan dan minum secukupnya saja, ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma mala'a adamiyun wi'an syarrun min batnihi. Tidaklah ada sesuatu yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk melainkan perutnya. Cukuplah anak Adam memakan sesuatu yang mencukupi yang bisa menguatkan tubuhnya saja. Ya, kalaupun seandainya dia ingin memakan lebih banyak, maka hendaklah dia membagi 3 di dalam perutnya. Sepertiganya untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga adalah untuk nafasnya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian 3 prinsip yang harus kita ketahui di dalam kita mengkonsumsi dan mencari makanan untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.